Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman, sahabat kerja yang ada di Sorong, yang ada di Pianci, yang ada di Manyaifun, ada di Waigama, maupun yang masih pulang ke tanah Jawa, khususnya di Surabaya, Nganjuk, Tuban, Kediri, dan Wates, pesantren. Di sana, sahabat kerjaku, semoga kalian berliburan, istirahat hari Lebaran, yang sudah pulang ini merasakan kebahagiaan. Khususnya hari ini kami mengucapkan selamat pagi, selamat cuaca yang hujan dari kemarin, hujan gerimis. Kami di sini dari tanggal 28 Ramadan, 28 Ramadan tahun nasionalnya pas tanggal berapa ya? Berkisaran tanggal 11 atau 11, 12, 13 itu ya. Saya menganggur hingga saat ini. Khususnya selamat pagi, salam gaji potong dulu. Aduh, iya, salam gaji potong Mister Karatan ya, Mister Karatan. Ya, berapa hari nganggur. Sahabat kerja, khususnya yang jadi kuli seperti saya maupun jadi tukang-tukang, hari ini saya menyampaikan hal sesuatu yang mungkin ingin saya sampaikan. Jadi untuk saya merantau di sini nih, sebetulnya itu merasa senang atau merasa senangnya, ada merasa nggak senang ya. Yang satu merasa senangnya dulu yang saya sampaikan, bahwa di sini saya senangnya yang satu, saya belum pernah merantau ke Waisai, kerajaan ini Raja Ampat ini, Kabupaten Raja Ampat, khususnya di Kepulauan Papua ya, bukan provinsi tapi Kepulauan Papua. Jadi di sini saya belum pernah sebelumnya main ke sini, karena kalau saya melihat di TV itu kan hanya orang yang punya duit banyak bisa berwisata ke Raja Ampat. Sekali lagi, pas saya di sini itu saya wisata berapa pulau ya, tapi bukan wisata ya, tapi ke pulau. Ternyata homestay, tempat wisata itu hanya dari pulau ke pulau dan ke pulau. Pesisirnya juga, pesisir pantainya juga pasirnya tidak begitu lebar ya, tidak seperti di pantai-pantai selatan, di pantai Lampung Barat, pesisir barat, di pantai-pantai Bengkulu, pantai-pantai pelabuhan Kota Agung, Panjang, ataupun di Jakarta maupun di Jawa ya. Saya udah tahu, bilang di Lampung Barat, pesisir barat, karena saya sudah pernah ke sana. Di situ yang saya sebutkan saya sudah ke sana. Tapi ini di sini ada bedanya. Kenapa harus menghabiskan uang banyak? Ya, dari pulau satu, dari Sorong ke Waisa itu kalau naik speed 250 per orang, 250.000 satu orang. Kalau kapal 75.000, tapi bisa berapa hari. Dari Waisai ke pulau, misalnya ke Pulau Gap 250, kita pindah lagi ke Pulau Bianci, wisata di sana itu 300 sampai 500. Bianci ke Pulau Raja, Selat Raja itu 100. Dari Pulau Selat Raja ke Manyaipun 200. Manyaipun ke misalnya mau ke pulau yang lain, itu ada pulau lah macam-macam namanya pulau di sini. Ada Linman Mas, ada Waigama, ada Waisili. Itu semua biaya, itulah biaya besarnya sebetulnya. Kalau harga-harga rokok dan makanan di sini tidak beda jauh dengan di Jawa. Cuma kalau pisang goreng, tahu goreng, tempe goreng di Jawa misalnya ada yang 500, ada yang 1000. Di sini nggak ada. 2000. Jadi kalau rokok seperti rokok ini ya, rokok ini kalau di Jawa sekarang saya tidak tahu, sekitar 22 atau
23.000 lah. Di sini 25.000, berarti harga masih seimbang. Pulsa sama, harga yang lain-lain juga sama, seperti handphone juga sama. Cuma yang mahal itu perjalanan untuk antar barang atau antar pulau ya, transportasinya yang mahal. Kalau orang Jawa, orang di lain-lain pulau kepulauan Papua ini, mesti kalau mau ke wisata sini itu harus punya uang banyak. Apalagi kalau satu keluarga, bayangkan ya, misalnya habis 2 juta satu orang, 1 juta aja tuh. Atau mau ke semua wisata dia kunjungi pasti 2 juta minimal, 2 juta. Kalau naik speed cepat itu, speed going, speedboat itu mahal. Kalau satu keluarga 4 orang atau 5 orang 2 juta, berarti udah 10. Minimal bawa uang 25 atau 30 untuk kembalinya, untuk pulang. Nah itulah. Ini tapi di sini gratis. Tiket berangkat dibelikan. Tapi di sini saya nggak ke wisata untuk santai-santai tidur-tidur. Tidak. Di sini ada 3 poin yang saya dapat. Yang satu, saya di sini bekerja sebagai kuli pembangunan ataupun tukang ataupun kerja-kerja yang lain, PDAM, air bersih ataupun ngelas-las. Kalaupun ada sasaran sampingan, saya juga dikit-dikit ya tahu di elektronik tuh, itu lumayan untuk beli isapan gini ya. Maaf ya nggak ngerokok. Jadi di sini saya gratis wisata saya di sini, tapi sayang yang nggak saya senangkan satu, nggak bisa sama keluarga, nggak bisa ngajak anak-anak, dan kalau mau pulang juga harus punya biaya lumayan besar juga baru bisa pulang. Harus bisa pulang minimal 1,5 juta itu bisa pulang. Atau kalau mau naik pesawat terbang itu sekarang aja 3.799.800 rupiah, berarti 4 juta sekali berangkat. Jadi itu yang nggak senangnya saya di sini cuma itu ya. Kalau yang lain saya merasa senang. Cuma tujuan saya bukan wisata, bukan untuk pulang pergi pindah-pindah untuk nyantai. Tujuan saya di sini kerja dan membagikan info untuk keluarga, pengalaman untuk keluarga. Jadi walaupun keluarga itu belum pernah ke sini, seolah-olah mereka itu sudah tahu dan sudah melihat apa yang di sini. Saya foto, saya video, saya kasih tahu begini. Nanti kan ya bukan hanya berita-berita atau tayangan-tayangan iklan di TV, promo-promo wisata Raja Ampat gitu, tidak. Jadi mereka seolah-olah sudah tahu ya, karena sudah jelas. Karena wisata itu hanya untuk apa? Untuk dilihat, hanya untuk melihat, menginjakkan kaki. Bedanya ini tidak menginjakkan kaki. Nah dari situ saya sampaikan, kalau kalian pengen wisata gratis, carilah pekerjaan di sini saja. Seperti saya, misalnya contoh ada yang mengajak kerja di bangunan apa. Nah di situ kalau kerjaan ini jangka panjang, kalian bisa bawa keluarga. Saya kemarin tidak punya modal untuk berangkat sendiri, untuk modalin keluarga saya. Kalau punya modal saya ajak ya. Kalau tempat tinggal di sini insya Allah sama Pak Kepala Kampung atau Kepala Desa, saya bisa ngomong itu, beliau bisa mengasih tempat tinggal. Tapi ya sebelumnya saya belum pernah ke sini seperti apa sih. Jadi untuk pekerjaan di sini itu sangat beda dengan yang lain, sangat beda. Semuanya sangat beda, juga waktunya sangat beda. Untuk pekerjaan, kalau makanan yang lain-lain yang tadi saya sudah bahas itu sama. Jadi di sini jam kerja semua, maupun PNS maupun kantoran apa pekerja apa itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 5. Semua guru-guru sekolah itu jam 8 pagi sampai jam 5 gitu. Jadi waktu kerjanya sama 8 jam. Dan untuk ongkos kerja itu variasi ya. Ada yang 120, 130, 150, 170, 180 sampai terbesar 200 di sini. Nah. Dan di sini itu orangnya rata-rata sebetulnya baik-baik, bagus-bagus. Kalau kita mau mengenal mereka, mereka mau mengenal kita. Gitu.
bagus-bagus, orangnya baik-baik. Cuma beda bahasa yang itu kita agak sulit di sini. Bahasanya orang sini itu kalau ngomong cepat. Jadi saya itu sulit untuk menangkap, susah untuk menangkap, cepat memahami. Nah, kemarin saya di sini rombongan itu berangkatan pertama itu 11 orang ya, bukan 2, 1 tambah 1 tidak ada sama dengan, jadi 11 orang. Nah, 11 orang itu ditambah lagi rombongan yang berikutnya, jadi jumlah menjadi 16 orang. Mereka sebelum lebaran itu mereka sudah ada yang pulang, ada yang pindah lokasi kerja, itu ya sudah ya, nggak apa-apa. Nah, karena sistem mereka ya untuk keluarga itu hanya dia kasih berapa dia mau kasih ya. Kalau saya misalnya dapat uang 3 juta, saya kasihkan semua, kirimkan. Dapat 2.100.000, saya kasihkan 2 juta. Yang 100-nya saya pegang untuk jaga-jaga, beli obat, beli sabun, atau beli rokok, sabun ya, untuk yang lain lah. Kalau bilang sabun, kok mana buktinya mandi pakai sabun hitam gini ya, hitam. Dan untuk pekerjaan saya, kenapa saya tidak pulang sendiri? Karena ongkos saya dinaikkan sama bos, dinaikkan, ditambah dari yang lain. Yang pertama saya ditambah 10.000, yang kedua terus saya ditambah lagi 20.000, dari 140 sekarang menjadi 170. Dan ini kemarin saja bos sudah bilang, saya mau dikasih pekerjaan pribadi, mau cari sendiri. Kalau tetap harian kalian tidak pulang, saya kasih kerja ongkos kamu 200 katanya. Tapi di saat itu saya belum bisa menjawab, belum bisa mengiyakan, karena pikiran saya ini pengen pulang ketemu anak dan istri di rumah ya, pengen kumpul. Tapi mengingat kondisi situasi dan keadaan seperti ini ya telepon aja lah. Dan mereka juga sudah maklumi, karena uang itu sangat dibutuhkan untuk anak saya di rumah ya. Kalau istri saya mah, mereka di rumah kerja baik, online jualan. Untuk kalian semua yang mampir, yang nonton di video ini, tolong dibantu istri saya di rumah ya, untuk cari nafkah mereka, kekurangan untuk bantu dibeli lah belanjaannya, beli bajunya, pesan sama mereka. Nanti hubungi aja, di sana ada Vino All Shop, apa judulnya itu, ada namanya Mia Sarmiati ya. Terima kasih yang mau membantu ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, sukses, bisa cepat naik haji ya. Dan mereka sudah maklum, sudah menyadari. Dan saya juga berpikir, untuk apa saya kerja cari uang aja untuk mereka. Berapapun dapatnya saya kirimkan, untuk mereka. Jadi kalau teman saya yang lain, anggota yang lain, itu kerjanya gini, mereka dapat uang 2 juta, yang kasihkan istrinya 1 juta. Dapat uang 1,5 juta, 1.500.000 yang dikirimkan ke istrinya yang 1 juta. Kalau dapat 700 yang dikirimkan hanya 400. Itu kalau mereka, makanya mereka bisa kemana-mana, bisa pindah-pindah, punya ongkos sendiri. Itu karena saya sendiri aja di sini merasa gimana. Saya merokok ini harganya di sini, kalau yang di pulau-pulau yang lain kan 28.000, di sini 25.000. Kalau saya pikir ini bisa 1 sampai 2 hari untuk beli jajan anak saya gitu. Tapi saya maaf, saya bekerja karena sudah terbiasa. Nggak ada rokok itu kayak gimana gitu ya, kerjanya juga lemas atau gimana ya, karena belum terbiasa. Kecuali di rumah itu kerja di elektronik, itu bisa 1 bungkus ini sampai 2 atau 3 hari.
Saya juga tuser. Untuk yang lain salam tuser, salam sadar panas ya. Ya bukan pintar, bukan ahli, tapi ya sedikit-sedikit untuk masalah transistor, IC, resistor, kapasitor, dioda, damper, itu horizontal, vertikal, regulator, itu apa ya, itu flyback ataupun itu saya ya sudah sedikit-sedikit lah tahu, karena hasil dari pengalaman berbagi pengalaman sama grup-grup user teman-teman yang lain. Jadi di sini saya ceritakan bahwa saya ada di Waisai di Waisai Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Tepatnya saya di kabupatennya. Itu kantor bupatinya tidak jauh di sini. Dan di sini saya membantu Mbah. Ada kawan saya di sini tapi Mbah, mereka sebagai pembantu tukang ya, membantu Mbah ini mencetak batu tela di sini. Nah, batu tela beda di Jawa. Kalau di Jawa ukurannya panjang 30 cm, lebar 15, tebal 8 cm. Nah, kalau di sini itu mereka saya lihat semaunya pakai ukuran. Saya pernah datang, saya ukur seret, ada yang 23, nanti orang lain nyetak 21. Yang di sana saya lihat cetak sendiri 20 cm, tebal 7 cm, lebar 14, 13, 15, 16, ada yang 17 itu. Jadi mereka lain orang, lain ukurannya. Jadi sistemnya bukan untuk kalau kita mau memborong di sini batu tela atau batako. Di sini batu tela, batako. Kita beli, kita tidak bisa menebak habis berapa ribu. Kecuali kalau ukuran di Jawa ya, kita bisa tahu rumah ini panjang 20 meter. Ya, panjang 20 meter. Nah, terus lebarnya itu 8, kita bisa tahu. Terus potong berbagi petak kamar-kamar, itu ketinggian berapa, kita bisa tahu berapa habis batako dan berapa habis semen, pasir. Tinggal kualitas ya, kalau semen sama pasir itu tinggal kualitas kita untuk bikin adukan ya. Dan besi itu kita bisa tahu lah habis berapa. Tapi kalau di sini batu tela kita beli batako, kita tidak tahu, dan itu sangat susah. Kalau nemu beli yang 7 cm itu akan boros pasir dengan semen. Kenapa? 7 cm minimal itu kan 12 cm ketebalan, 11 cm bersihnya. Jadi kalau plester 7 cm kan terlalu dalam, jadi plesteran itu kan tebal. Nah, kalau 8 dibikin 10 atau 11 kan hanya 1 cm, 1 cm, 1,5 cm. Berikut acian atau mau diplamir ya, itu bisa jadi. Terus masalah pekerjaan, di sini masih banyak di sini juga banyak tukang, cuma tukangnya masih banyak yang tukang tidak menggunakan benang, tidak menggunakan. Nah, jadi saya melihat berapa bangunan di sini seperti masjid di Bianci, temboknya itu ya gini-gini ya bikinnya. Mungkin yang pemasang batako itu sambil minum alkohol. Jadi maaf, bukan mina. Jadi untuk di situ begitu rombongan orang-orang dari Jawa masuk di sini, dari pulau-pulau yang lain, dari Makassar masuk ke sini, mereka itu melihat, memandang dan ikut. Ya, berarti antara kita dari pulau yang lain masuk ke sini itu ada manfaatnya, sudah mengamalkan ilmu secara tidak sengaja. Nah,
Itu yang saya merasa senang juga, itu merasa senang. Tapi kita merasa senang dari ilmu-ilmu mereka di sini. Apa? Cara mereka mencari ikan, nangkap ikan. Di sini tuh dilarang menggunakan jaring, hanya pancing. Cara mereka menangkap ikan sangat sabar sekali di atas perahu di tengah lautan. Cuma tarik pancing. Kadang-kadang tidur di atas perahu gini-gini. Tapi hasilnya kalau pas kebetulan cuaca bagus, musim ikan tongseng, kerapu dan lain-lain yang mahal, itu mereka kalau ada rezekinya sampai 2 atau 3 juta satu hari satu malam. Tapi kalau pas jong ya tidak mendukung dari segi cuaca, angin ataupun rezeki lah, atau musim ikan, itu sampai berminggu-minggu tidak ada pemasukan. Nah, jadi untuk kali ini saya sampaikan itu dulu. Untuk berikutnya, cara saya menyetak batako di sini, batu tela itu sama ukurannya dengan di Jawa, tapi beda cetakan yang saya buat di sini dari papan dan kayu. Satu cetakan itu terisi 5. Terus caranya tidur, bukan miring, tidur. Terus saya bikin lagi yang miring, terisi 8. 8 itu udah lumayan berat ngangkatnya ya, lama. Kalau 55 itu masih ringan. Kalau hasilnya batakonya asal sudah kering, kita banting, enggak patah. Karena apa? Satu sak semen dibikin 50 biji di sini. Ya, untuk bangunan besar, proyek bangunan besar itu harus kualitas ya, harus kuat ya. Jadi itu pesannya dari bos. Nah, jadi salam untuk hari raya yang baru saja kita lewati. Kemarin itu hari ketupat ya, tadi malam di Jawa. Jadi semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, sabar, tabah, dan mempunyai wawasan-wawasan yang jernih, pemikiran yang jernih. Apa perasaan kita sama perasaan orang lain. Kalau kita ada orang ngomong itu merasa jengkel, tersinggung, orang lain juga sama punya seperti itu. Kalau kita diomong orang lain itu gini, kita nggak terima ya, kita ngomong orang lain yang sama, orang lain itu tidak terima. Bedanya ada orang yang langsung marah, ada orang yang secara diam gitu. Secara diam itu yang bahaya. Enak yang langsung marah, seperti satu istri saya, maaf jangan dibilangin kemana-mana loh, istri saya. Kalau mereka itu jelas, menurut saya itu menyinggung perasaan atau gimana orang lain ataupun teman itu. Iya, tapi mereka baik. Marahnya cuma seketika, sudah sebentar sudah hilang. Udah, setelah itu mesra, terus manja gitu ya. Apalagi kalau saya terus dah nih, oh langsung gitu. Itu sifatnya. Jadi istri manapun mungkin begitu. Kalau marah mereka dikasih, itu aja obatnya, hanya itu ya. Tapi susah untuk kita cari di situ ya. Nggak apa-apa, tapi saya senang kok. Kalaupun ada yang mau nuker sapi ya, mending sapinya saya ambil, tapi mereka nggak bisa kasih, pulang semua. Bercanda. Oke. Ya dulu untuk kali ini saya menyampaikan cerita-cerita dikit, obrolan. Terima kasih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.